Selamat siang menjelang sore bagi kita. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi untuk tingkat 4B. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari seminar latihan seminar proposal yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kiranya melalui latihan ini semakin memantapkan kita untuk mempersiapkan seminar proposal kita semester depan. Silakan Komti untuk membuka dengan doa atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Ya, kepada Saudara Firma untuk membuka pertemuan kita pada saat hari ini. Ya baiklah, untuk memulai proses perkuliahan kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas berkat dan kasih cinta yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan proses perkuliahan kami. Sebentar kami akan memulai proses belajar dan mengajar. Tuhan kiranya yang berkati kami, begitu juga dengan Bapak dosen yang akan mengajar dan membimbing kami. Kehidupan kami serta aktivitas perkuliahan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Mbak Firma. Hari ini kita akan melanjutkan latihan atau simulasi kita dalam rangka mempersiapkan seminar proposal. Kali ini akan mendengar beberapa sajian dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh teman-teman kita, Bella Putri, Dirisma, Evan, Gloria, Jessica, Melisda, Nila, Rocky, Firma. Kita akan berikan waktu selama 15-20 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Setelah itu nanti baru kita akan masuk dalam diskusi. Silakan kepada kelompok untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kepada saudara kami Bella. Pak, izin share screen boleh, Pak? Sudah, silakan. Kepada Bella kami persilahkan. Baiklah, yang pertama sekali mengenai latar belakang masalah. Dalam prinsipnya, proses pertumbuhan dan perkembangan gereja akan selalu diperhadapkan dengan keberagaman, baik itu budaya yang berbeda, baik itu situasi dan perkembangan dunia ini yang mencekam, bencana alam, dan sebagainya. Jika merujuk kepada prinsipnya, bahwa gereja sebagai utusan Allah di dunia ini hadir sebagai wujud kerajaan Allah di dunia ini untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Sehingga gereja tidak hanya berkatut di dalam gereja atau di sekitaran altar gereja, namun gereja hadir di luar dalam menghadirkan kerajaan Allah tersebut. Gereja hadir dengan semangat ataupun compassion di tengah dunia yang berubah ini. Sebagaimana Kristus juga tidak pernah terbatas terhadap yang lain.
Demikianlah gereja tidak boleh membatasi dirinya hadir di tengah-tengah kepelbagaian dan persoalan-persoalan di dunia ini. Gereja jika ditinjau dari bahasa Yunani, gereja berasal dari kata eklesia yang terdiri dari dua kata suku, ek yaitu keluar dari dan kaleo artinya memanggil. Ditemukan sudah sejak zaman Herodotus, Plato serta Euripides pada abad ke-5 sebelum Masehi dan seterusnya. Istilah ini merujuk kepada sekelompok orang warga negara sebuah kota ataupun polis. Jadi istilah eklesia bukanlah suatu hal yang baru pada zaman Kristus. Istilah ini sudah dikenal orang-orang Israel, orang-orang Romawi maupun orang-orang Yunani. Eklesia adalah suatu dewan ataupun kumpulan orang yang dipanggil keluar dari rakyat biasa untuk bergabung dengan raja atau presiden untuk memerintah sebuah kerajaan atau negara. Secara harafiah, kata eklesia ini berarti memanggil keluar yang merujuk pada orang-orang yang dipanggil keluar untuk membangun persekutuan ataupun perkumpulan. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka kata eklesia berubah menjadi satu pokok pengajaran yang mengatakan perihal gereja yang adalah yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Eklesia juga berarti rapat atau kumpulan yang terdiri dari orang-orang beriman yang dipanggil untuk berkumpul. Bambang Budijanto mengemukakan ada 3 macam penggunaan eklesia dalam Perjanjian Baru, yaitu pertama dalam konteks alegoris atau metafora yang menunjukkan bahwa tubuh manusia sebagai ilustrasi bagi eklesia dan Yesus sebagai kepala. Kedua menunjukkan pada perkumpulan umat Allah, dan ketiga untuk komunitas dan persekutuan orang percaya dalam lokasi keberdayaannya ataupun geografis. Kata eklesia juga dipakai Paulus untuk menyatakan peristiwa pemenuhan panggilan Allah bertolak dari pewartaan Yesus Kristus, maka eklesia itu orang-orang yang terpilih dalam Allah. Di dalam dunia ini gereja menjadi kelihatan dalam semua jemaat lokal yang bertemu dan melakukan secara bersama-sama hal-hal yang menurut Alkitab harus dikerjakan oleh gereja. Kristus adalah kepala gereja. Setiap orang secara pribadi dipersatukan dengan Kristus melalui iman adalah termasuk ke dalam tubuh itu, dan oleh Roh dipersatukan dengan orang-orang percaya lainnya. Dalam berhubungan dengan Allah, jelas diperlihatkan bahwa partisipasi gereja dalam persekutuan Allah tidak hanya sebagai objek harapan bagi gereja, tetapi juga pengalaman gereja pada masa kini. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman-teman penyaji. Baik, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang juga. Dalam konteks Indonesia, gereja masa kini masih ada yang mendiskriminasi kedudukan perempuan. Dengan kata lain, adanya ketimpangan perhatian kepada kaum perempuan. Dengan kata lain juga, gereja seolah-olah kurang memperhatikan konteks sosial di luar gereja, seperti diskriminasi terhadap kelompok yang rendah. Seharusnya gereja menjadi ranah untuk seluruh umat, bukan sebagian umat, di mana gereja adalah persekutuan yang dikhususkan atau dikuduskan oleh Allah sendiri untuk tugas khusus dalam dunia ini, yaitu mengabarkan kabar sukacita. Karena itu, gereja tidak boleh ada dan melayani diri sendiri, melainkan harus terbuka, menerima dan melayani semua orang. Kehadirannya harus dirasakan oleh semua manusia termasuk kaum perempuan yang sering dianggap rendah dan terabaikan, sebagaimana Kristus sendiri memperlakukan kaum perempuan. Namun dalam kenyataan banyak gereja, secara khusus di Indonesia, yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, tertutup dan kurang menunjukkan perannya bagi masyarakat dan dunia. Kendati gereja berada di tengah-tengah komunitas orang-orang miskin, orang-orang buangan, pelacuran, dan yang dianggap pendosa, namun ada banyak gereja yang kurang menaruh kepedulian terhadap lingkungan sekitar, seolah-olah mereka hidup dalam dunia ini yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Gereja bersikap eksklusif dan kurang responsif terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Hal ini kemungkinan ada kaitannya dengan pemahaman gereja tentang eklesiologi yang lebih bersifat rumusan teoritis, yaitu sebagai usaha teologis sistematis untuk memikirkan dan membangun sebuah gambaran mengenai gereja atau jemaat. Pemahaman ini tidak hanya menyebabkan gereja kurang dirasakan keberadaannya dalam kehidupan sosial masyarakat, namun juga menyebabkan timbulnya pengertian eklesiologi yang bersifat teoritis, dogmatis.
dan hampir seragam sehingga kurang sesuai dengan konteks yang ada. Belum lagi jika rumusan eklesiologi yang dipakai adalah warisan dari para jending yang dipegang terus hingga saat ini dan tidak pernah ditinjau ulang. Gereja lalu mengabaikan partikularitas gereja dan jemaat-jemaat lokal dengan pergumulannya. Selanjutnya disambung oleh teman yang lain. Ya, dalam Efesus 1 ayat 23 menjelaskan dengan jelas jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam hal ini, tubuh Kristus adalah merupakan metafora dan sekaligus suatu kenyataan yang hidup. Melalui konsep gereja sebagai tubuh Kristus, Kitab Suci juga mengungkapkan bahwa semua orang yang percaya berkumpul menjadi satu kesatuan. Eklesiologi memiliki prinsip yaitu untuk menolong gereja agar keberadaannya di tengah berbagai kepelbagaian, baik di dalam dan di luar gereja sesuai dengan panggilan Allah, dan panggilan itu selalu diberikan di dalam konteks dan waktu atau tempat tertentu. Eklesiologi berarti pemahaman tentang gereja. Istilah ini dipakai pada mulanya untuk ilmu pengetahuan tentang gedung-gedung gereja dan dekorasi-dekorasi gereja. Istilah ini mulai dipergunakan pada abad ke-19. Dan kini istilah ini dipergunakan untuk teologi atau tentang seluk-beluk gereja. Namun ada banyak pemahaman tentang gereja. Ada yang memahami gereja sebagai tempat atau gedung ibadah dengan segala pelengkap. Ada yang memahami gereja tak lebih dari sekedar lembaga atau organisasi. Ada yang mengutamakan aspek kerohanian atau batinia dengan tidak terlalu memperdulikan kelembagaan dan tata tertib organisasinya. Tentu pemahaman ini dipengaruhi dari perkembangan pemahaman diri gereja di sepanjang sejarah dan pemahaman warisan gereja. Kekristenan Indonesia yang bercorak budaya lokal ialah segala sesuatu yang dimiliki yang merupakan warisan dari leluhur. Semestinya kekristenan sangat kaya dengan teologi-teologi lokal dengan nama-nama yang sangat lokal pula. Kekristenan dapat terhayati dalam lingkungan tertentu, dalam konteks tertentu. Konteks kita mengalami kekristenan, itulah bentuk gereja kita. Gereja sebagai himpunan orang yang beriman bersama dengan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam eklesiologi meninjau gejala beriman bersama Kristus itu justru gejala kebersamaan, gejala perhimpunan, dan gejala sosial. Dilanjutkan oleh teman kami. Berbicara tentang eklesiologi berarti berbicara tentang gereja dan bagaimana gereja berada dan berperan dalam dunia. Terdapat beragam pemahaman tentang eklesiologi gereja karena ini berkaitan dengan konteks dan identitas diri setiap gereja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks berarti situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian ataupun keadaan. Bina Wiratma menjelaskan kontekstual berhubungan dengan kelompok dan konteks tertentu. Kontekstualisasi menekankan keprihatinan menurut tempat dan situasinya masing-masing. Memperoleh kekuatan dasarnya dari Injil yang dimaksudkan bagi semua orang. Jadi kontekstualisasi ada untuk membantu solidaritas semua orang dalam ketaatan kepada Tuhan yang sama. Dalam hal ini, kontekstualisasi mencegah agar amanat Alkitab tidak dibelenggu dan ditaklukkan oleh konteks tertentu saja. Secara sederhana, kontekstualisasi berarti usaha menemukan diri sendiri sebagai orang Kristen di dalam konteks di mana berada atau dalam konteks kebudayaan setempat. Menghayati iman di dalam konteks kita sendiri, Kristen Indonesia yang betul-betul Kristen tetapi juga betul-betul Indonesia. Secara eksplisit bahwa kontekstual mencakup hal yang luas, tidak hanya pada kultur ataupun budayanya saja, melainkan pada sistem ekonomi, politik, sosial budaya, dan pengalaman hidup masyarakat. Ramli Harahap menyebut bahwa eklesiologi kontekstual ini merupakan perspektif teologi praktis yang menekankan orientasi transformasi. Orientasi transformasi ini dilakukan melalui dua aspek, yakni kultural, transformasi kesadaran, dan aspek struktural. Transformasi mekanisme dua hal ini menjadi titik tolak dari eklesiologi yang transformatif. Eklesiologi kontekstual yang transformatif ini akan membantu untuk memahami serta melihat gereja dengan segala tantangannya, yaitu masa depan gereja. Roger Haidt menyebutnya eklesiologi dari bawah atau eklesiologi from below, yaitu eklesiologi yang mempergunakan sejarah secara kritis, sosiologi, dan teologi untuk memahami gereja. Ini berbeda dengan eklesiologi
dari atas yang mempergunakan buku Perjanjian Baru sebagai doktrin sehingga menjadi suatu pengetahuan dan kekuasaan yang otoritatif dan sulit untuk dikritisi. Menurut Haidt, sebagaimana dikutip oleh Ramli Harahap, bahwa eklesiologi dari bawah ini akan melihat gereja bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang berkembang dan berubah secara terus-menerus. Dengan kata lain, eklesiologi kontekstual ini adalah upaya gereja untuk memahami dirinya dari dua pendekatan, yakni pendekatan eklesiologi dari bawah dan eklesiologi dari atas. Pendekatan eklesiologi dari atas mendeskripsikan gereja dalam konsep-konsep filosofis, atau lebih tepatnya berangkat dari keyakinan-keyakinan teologis, dogmatis tentang gereja, kemudian dicari relevansi atau hubungannya dengan keberadaan dan pergumulan hidup gereja sehari-hari. Pendekatan eklesiologi dari bawah berusaha memahami gereja dari kenyataan hidup bergereja yang dialami sehari-hari dalam berbagai konteks. Selanjutnya dilanjutkan teman kami. Membangun gereja yang kontekstual merupakan gereja yang menyadari di mana gereja itu hadir dan berkarya. Sama halnya dengan perwujudan dan misi teraktualisasi dalam pelayanan yang dilakukan dalam gereja, yang harus lebih mengerti bagaimana sebenarnya gereja terbuka terhadap dunia, artinya tidak mengabaikan konteks yang ada. Gereja yang kontekstual sama artinya dengan harus hidup bergereja dengan menyadari ada masalah-masalah di dalam masyarakat, di mana gereja ada, maka gereja harus menjadi persekutuan yang terbuka untuk bergaul, mengenal, dan belajar. Gereja yang kontekstual merupakan gereja yang memahami dan mau melihat permasalahan yang ada, misalnya saja di Indonesia pada umumnya, yaitu kepelbagaian agama, kemiskinan yang parah, penderitaan, ketidakadilan atau termasuk ketidakadilan gender, dan kerusakan ekologis. Sebagai gereja tidak ada lagi individu atau kelompok yang bersifat superior, karena semua adalah representasi persekutuan di dalam tubuh Kristus yang identitasnya sebagai gereja yang sesungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya di tengah-tengah konteks yang ada. Saat ini gereja memasuki sebuah kondisi baru saat teknologi digital berkembang sehingga merombak pemahaman atau kondisi solid yang selama ini dipegang. Ward melihat kondisi ini sebagai mencairnya modernitas dalam artian orang-orang tidak lagi terjebak pada identitas atau kedudukan kelas, melainkan dinamis bergerak. Dalam upaya membangun eklesiologi yang kontekstual, tentu tidak terlepas dari yang namanya tantangan yang ada, baik dari dalam pun dari luar. Seperti pertama, gereja tampil sebagai gereja yang mau bersentuhan dengan keprihatinan manusia ataupun masyarakat dan mau bertumbuh dan berakar pada tempat di mana ia tinggal sebagai konteks hidup sebagai gereja yang dinamis atau diperbaharui dengan kondisi-kondisi setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa cara hidup menggereja yang kontekstual adalah menghargai setiap orang, setiap budaya dengan mengembangkan nilai-nilai luhur setiap masyarakat ataupun tempat di mana gereja berdiam. Pemberitaan firman melalui gereja akan dapat diterima masyarakat melalui budayanya. Sering sekali gereja membatasi dirinya pada budaya setempat sehingga menghambat pemberitaan Kristus bagi orang-orang tertentu. Kedua, gereja Kristen Indonesia hidup dalam masyarakat yang majemuk, termasuk di bidang agama, bahkan secara kuantitatif umat Kristen adalah umat minoritas. Itu berarti bahwa gereja tidak boleh tinggal diam di tengah kemajemukan agama yang ada. Gereja harus semakin membuka diri dengan menghargai agama lain, serta ajaran yang mereka anut. Gereja tidak lagi mempertahankan pemahaman proselitisme atau pengkristenan. Oleh karena itu, gereja harus merancang dan melihat konteks yang ada untuk membangun dan menyatakan pemberitaan Injil di tengah Indonesia. Gereja-gereja di Barat telah merumuskan ulang eklesiologi mereka, namun gereja-gereja di Indonesia masih terus memegang rumusan eklesiologi Barat sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu diutak-atik. Hal ini agak mengherankan, karena itu perlu dipikirkan sebuah eklesiologi baru
yang lebih sesuai dengan konteks pergumulan di Indonesia. Misalnya saja pada konteks kemiskinan, keberagaman suku budaya, agama, keadilan gender, teknologi yang semakin berkembang, dan sebagainya. Dengan demikian juga bahwa gereja perlu memperhatikan kembali rumusan tata gereja dalam memposisikan dirinya atau kehadirannya di dunia yang beragam ini, agar kehadirannya dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bermakna dan membawa perubahan di tengah dunia. Tata gereja dapat menyingkirkan berbagai penghalang, baik itu tradisi yang salah maupun kekacauan. Tata gereja menjadi satu kompas tentang bagaimana cara damai sejahtera dipertahankan dalam suatu kebersamaan atau dalam gereja. Bahwa gereja bisa bertahan dari masa ke masa hingga saat ini adalah bukti bahwa dasar keberadaan gereja itu benar. Sekalipun gereja itu masih penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik membahas dengan judul Membangun Eklesiologi yang Kontekstual. Kita masuk pada identifikasi masalah. Yang pertama, adanya gereja yang membatasi dirinya pada budaya setempat sehingga menghambat pemberitaan Kristus bagi orang-orang tertentu. Yang kedua, adanya kemajemukan agama dalam konteks Indonesia yang menyebabkan sulitnya membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Yang ketiga, kurangnya kepedulian gereja dalam memperhatikan konteks sosial atau lingkungan sekitar di mana di luar gereja di masa kini, di mana gereja seolah-olah hidup hanya untuk dirinya sendiri, tertutup dan kurang menunjukkan perannya bagi masyarakat dan dunia. Yang keempat, adanya gereja-gereja kurang dirasakan keberadaannya dalam kehidupan sosial masyarakat, namun juga menyebabkan timbulnya pengertian eklesiologi yang bersifat teoritis, dogmatis, dan hampir seragam sehingga kurang sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Kami persilakan kepada teman untuk. Ya, kita masuk ke pembatasan masalah. Kesalahan sebagaimana